Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Safira dengan NIM 2419114. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli P besar dari 1, merupakan bilangan jika dan hanya jika pembagi bilangan itu hanya P itu sendiri dan bilangan 1. Dengan kata lain, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Di antara 10 bilangan asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, yang merupakan bilangan prima adalah angka 2, 3, 5, dan 7. Oleh karena itu, bilangan prima yang tidak melebihi 10 sama dengan 4. Ungkapan banyaknya bilangan prima yang tidak melebihi X adalah Vx. Jadi, V10 sama dengan 4. Ada beberapa sifat penting dari bilangan prima. Yang pertama, semua bilangan prima merupakan bilangan ganjil. Yang kedua, banyaknya bilangan prima tidak akan melebihi X adalah Vx kecil dari X. Yang ketiga, teorema Hadamard-Poisson menyatakan bahwa banyaknya bilangan prima untuk X menuju tak hingga dinyatakan dengan pendekatan Vx sama dengan X per ln X. Yang keempat, ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Yang kelima, setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 mempunyai bilangan pembagi prima. Yang keenam, jika N adalah bilangan komposit atau sebarang bilangan bulat lebih besar dari 1 yang mempunyai suatu faktor positif selain 1 dan dirinya sendiri, maka N mempunyai suatu faktor prima yang tidak lebih besar dari akar N. Yang ketujuh, setiap bilangan bulat lebih dari 1 dapat dinyatakan secara tunggal sebagaimana hasil pergandaan dari bilangan-bilangan prima. Lalu ada prima kembar. Prima kembar adalah dua bilangan ganjil yang berurutan P dan P ditambah 2. Yang keduanya merupakan bilangan prima, dinamakan sepasang prima kembar, yaitu pasangan 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13, 17 dan 19, 29 dan 31. Itu merupakan pasangan-pasangan dari prima kembar. Nama saya Dea Rahma Putri, NIM 2419084 akan melanjutkan pembacaan dari pemakalah pertama. Sifat-sifat dari bilangan prima. Sifat 1, setiap bilangan komposit dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima dalam satu dan hanya satu cara. Sifat 2, jika faktorisasi prima suatu bilangan N sama dengan P1 kali Q1 dikali P2 kali Q2, teorema-teorema mencari perumusan bilangan prima. Yang pertama, terkaan atau konjektur Fn sama dengan N kuadrat dikurang N tambah 41. Pernah diduga fungsi Fn sama dengan N kuadrat dikurang N tambah 41 bilangan prima untuk N bilangan asli. Tetapi ketika F41 sama dengan 41 kuadrat, karena kuadratis, maka bilangan ini adalah bilangan majemuk. Maka terkaan Fn sama dengan N kuadrat dikurang N tambah 41 tidak memenuhi dan gagallah usaha perumusan keteraturan bilangan prima. Terkaan atau konjektur Gn sama dengan 2 pangkat 2M tambah 1. Namun pertumbuhan bilangan ini sangat besar, jadi perhitungannya membuat orang malas menguji kebenarannya. Selanjutnya terkaan Mersenne dengan bilangan Mersenne. Bilangan prima pada umumnya dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat P dikurang 1. Dinyatakan oleh seorang biarawan, Marc Mersenne dari Prancis pada tahun 1588 sampai dengan 1648. Yang pada tahun 1644 mempertanyakan bilangan yang berbentuk 2 pangkat P dikurang 1. Untuk P bilangan prima, ME sama dengan 2 pangkat P dikurang 1 adalah bilangan prima untuk P sama dengan 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 1, 67, 127, 257. Selanjutnya teorema menerka jumlah dan terkaan Goldbach. Terkaan yang dibuat Goldbach yaitu 1. Setiap bilangan genap dapat dinyatakan dalam penjumlahan 2 bilangan prima. Umumnya dengan 1 cara dan ada 2 cara dan ada yang 3 cara bahkan lebih.
Yang kedua, setiap bilangan genap n besar sama dengan 6 dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan prima yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Soniawati, NIM 2419094 akan melanjutkan presentasi dari pembekalan sebelumnya. C. Tapis Eratosthenes. Tapis Eratosthenes adalah suatu cara untuk menemukan semua bilangan prima di antara satu dan suatu angka n. Penyaringan dalam hal mencari bilangan prima dilakukan oleh Eratosthenes dari Kyrene yang dikenal dengan sieve of. Langkah-langkahnya adalah: A. Buatlah tabel bilangan berukuran 10 x 10 yang berisi bilangan 1 sampai 100. B. Coret bilangan 1 karena bukan bilangan prima. C. Bundarkan 2 karena 2 bilangan prima. Kelipatan bilangan 2 bukan prima. Lakukan pencoretan semua kelipatan 2. Yang D. Bundarkan 3 karena 3 bilangan prima. Yang kelipatan bilangan 3 bukan prima. Lakukan pencoretan semua kelipatan 3. Yang E. Bilangan 4 sudah tercoret karena kelipatan 2. Yang F. Bundarkan 5 karena 5 bilangan prima. Kelipatan bilangan 5 bukan prima. Lakukan pencoretan semua kelipatan 5. G. Bilangan 6 sudah tercoret karena kelipatan 2 atau 3. Yang H. Bundarkan 7 karena 7 bilangan prima. Kelipatan bilangan 7 bukan prima. Lakukan pencoretan semua kelipatan 7. L. Bilangan prima. Ada pesan masuk bosku. Contohnya yaitu untuk N sama dengan 5777. Apakah bilangan ini termasuk dalam bilangan prima? Jawabannya yaitu kalau 5777 bilangan majemuk, maka faktor primanya adalah tidak akan melebihi dari akar 5777 kurang dari 77. Maka harus diperiksa apakah bilangan 5777 habis dibagi 2, 3, 5, 7 dan sebagainya sampai 73. Kalau dianalisis lebih lanjut, bilangan 5777 adalah bilangan ganjil. Jika tidak bisa dibagi 2, bilangan 5777 berakhir dengan 7, bukan 0 atau 5. Jadi tak bisa dibagi 5. Bilangan 5777 bila dijumlah 5 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 26. Angka 26 tak habis dibagi 3. Jadi 5777 tak bisa dibagi dengan 3. Bilangan 5777 bila diproses 577 dikurang 2 dikali 7 sama dengan 563. 56 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 50. Angka 50 tak habis dibagi dengan 7. Jadi 5777 tak habis dibagi dengan 7. Bilangan 5777 jumlah angka bergantinya yaitu 7 dikurang 7 ditambah 7 dikurang 5 sama dengan 2. Angka 2 tak habis dibagi dengan 11. Jadi 5777 tak habis dibagi dengan 11. Bagilah bilangan 5777 dengan bilangan prima sisanya. Ternyata 5777 habis dibagi dengan 53 karena 5777 sama dengan 53 dikali 109.